For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my bed, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I haven't laid in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You say, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, with my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya pikir tadi lagu tadi bisa mewakili kita semua. Selama mungkin dalam 1 minggu ini kita bisa mengucapkan syukur atas kasih karunia-Nya. Seperti tadi dikatakan, I love you Lord for your mercy never failed me. Saya mengasihi Engkau ya Tuhan karena anugerah-Mu tidak pernah mengecewakan aku. Lalu all my days I've been held in your hands. Setiap hari selalu memegang tangan-Mu. From the moment that I wake up until I lay my head, dari pagi hari pada waktu aku bangun sampai aku merebahkan kepalaku kembali. Oh, I will sing of the goodness of God. Aku ingin menyanyikan kasih karunia dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi dengan kami. Ini adalah kebaktian online dari JCA dan minggu ini tanggal 14 Juni 2020 kami kedatangan atau kita semua kedatangan tamu sahabat saya, saudara-saudara yang sudah meninggalkan Indonesia lebih dari 8 tahun untuk mengadakan studi lanjut di Amerika untuk menyelesaikan PhD-nya. Dan hari ini atau sekarang Dr. Eka Putra, Pendeta Eka Putra Tupamahu yang sebentar akan memberikan firman Tuhan untuk kita semua. Dia adalah asisten profesor untuk perjanjian baru di seminari di Portland di Oregon, saudara-saudara. Satu hal yang sungguh sangat menyenangkan dan memberkati kita semua kalau pada hari ini Pastor Eka bisa bersama-sama dengan kami. Tentunya kami mengucapkan syukur, dan tadi kita sudah bernyanyi membuka dengan satu lagu yang dibawakan oleh JCA Worship. Saudara-saudara, mari kita akan teruskan kebaktian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kalau saya undang kita berdoa dulu bersama-sama untuk pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami percaya dalam kebaktian ini pun Engkau akan memberkati kami dan Engkau akan memberikan kami sesuatu yang kami memang butuhkan sesuai dengan anugerah dan kehendak-Mu. Mari Tuhan bersama dengan kami karena kami sudah mulai kebaktian ini, dan sebentar pada waktu kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau juga membuka hati dan pikiran kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, amin. Mari saudara-saudara, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya kembali menyambut gembira khususnya untuk mereka yang baru hari ini bergabung dengan kami. Satu lagu lagi kita akan bernyanyi bersama-sama. Setelah itu saya akan mempersilahkan Pendeta Dr. Eka Putra Tupamahu, sahabat saya, untuk menyampaikan sesuatu yang luar biasa dari kitab Roma, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan kebaktian kita pada kesempatan hari ini. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Eka Putra Tupamahu. Pada saat ini saya mengajar sebagai dosen penuh waktu di Portland Seminary di negara bagian Oregon. Seminari tempat saya mengajar ini adalah bagian dari universitas yang namanya George Fox University. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan jalan-jalan ke Amerika, monggo silakan mampir ke Portland. Saya akan ajak jalan-jalan untuk makan makanan-makanan yang cukup khas di sini di Portland. Terima kasih kepada Pastor Indra Pramono yang sudah berikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pada saat ini. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, tolong buka dengan saya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca dalam Alkitab saya dan saya minta Bapak Ibu sekalian ikuti dalam Alkitab Bapak Ibu sendiri. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini,
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih kita juga sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang percaya kepada Yesus yang tinggal di kota Roma. Mereka tinggal di kota Roma ini. Kota Roma ini adalah kota yang merupakan jantungnya kekuasaan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang belajar sejarah, yang belajar ilmu politik pasti tahu bahwa sistem politik pada masa itu agak berbeda dengan sistem politik kita pada masa kini. Pada masa kini, sistem politik kita itu diatur oleh apa yang disebut dengan nation state. Jadi negara-negara itu punya independensi masing-masing yang mengatur urusan-urusan kenegaraan mereka. Indonesia, Singapura, Malaysia, Philippines, dan segala macam, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis. Mereka itu adalah independent states, nation state yang kemudian bisa mengatur urusan-urusan kenegaraan atau urusan-urusan politik mereka di dalam negara mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu mesti tahu bahwa sistem kenegaraan ini sebenarnya baru muncul pada abad 18 dan 19 di Eropa. Jadi ini modern invention. Sebelumnya itu tidak ada yang namanya bangsa dan negara. Iya kan? Sistem nation state ini kemudian menjadi bagian dari negara-negara non-Eropa, terutama sesudah Perang Dunia Kedua. Indonesia contohnya merdeka tahun 1945, muncul dari gerakan-gerakan nasionalisme yang ada di Indonesia pada masa itu, Bapak Ibu sekalian. Seorang pemikir dari Cornell University bernama Benedict Anderson, yang sebenarnya adalah ahli Indonesia. Dia punya tulisan banyak sekali mengenai budaya Indonesia, mengenai politik di Indonesia dan segala macamnya. Dia menulis satu buku yang judulnya Imagine Communities. Itu terkenal sekali buku itu, yang berbicara mengenai bagaimana nasionalisme itu sebenarnya hanya sebagai sebuah imajinasi sosial yang dibayangkan, komunitas yang dibayangkan oleh kaum elit yang kemudian perlu ditransfer dari kaum elit ini kepada orang-orang, ya kan? Sistem semangat nasionalisme, semangat patriotisme itu perlu ditransfer. Dan cara mereka mentransfer itu melalui macam-macam, ya kan? Terutama melalui media massa menurut Benedict Anderson, print newspapers dan segala macam. Tapi yang menjadi kuncinya dia pada waktu dalam buku ini ialah bahwa nation state itu sebenarnya hanya imagine. Jadi border contohnya yang kita punya, national borders, batas-batas negara itu sebenarnya sangat arbitrary. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan landasan untuk border itu. Border itu hanya imajinasi yang kemudian ditaruh. Jadi border itu sangat contested, ya, sangat dipergumulkan borders itu. Ini berbeda sekali dengan apa yang ada pada masa Paulus ketika Paulus menulis surat ini. Pada masa itu kepemerintahan diatur oleh kota.
Jadi kota Roma, kepadanya Paulus tulis ini jemaat iman yang tinggal di situ. Kota Roma itu sebenarnya kota kecil yang ada di Italia yang kemudian mengekspansi diri mereka gitu Bapak Ibu sekalian. Mengekspansi diri mereka menjadi sebuah kekaisaran, sebuah empire. Jadi expanded their, what do you call it, imperial power. Yang Bapak Ibu harus tahu bahwa ekspansi mereka itu tidak dikerjakan dengan cara yang lunak, yang lemah, dan bukan. Mereka mengekspansi kekuasaan mereka dengan cara yang sangat brutal, dengan kekuatan militer, kekuatan fisik yang brutal Bapak Ibu sekalian. Pembunuhan massal orang-orang yang ada di daerah-daerah di mana mereka ekspansi. Mereka salah satu contoh yang paling jelas itu apa yang terjadi kepada kota Korintus contohnya. Di daerah di situ kota Korintus itu pada saat tertentu mereka capek dengan kelakuannya orang-orang Romawi. Lalu mereka buat satu league namanya Achaean League untuk memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Saudara Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pemerintah Roma mengirimkan troops dan mengirimkan tentara-tentara mereka ke daerah Yunani itu. Mereka hancurkan daerah itu, mereka bunuh orang-orang, tapi kota Korintus mereka hancurkan sampai jadi puing-puing saja. Betul-betul hancurkan. Mereka bunuh orang-orang yang masih hidup, mereka tangkap, mereka bawa jadikan budak. Gitu Bapak Ibu sekalian. Lalu kota itu menjadi ruin. Kira-kira 100 tahun kota itu dijadikan ruin, kota Korintus. Lalu dibangun kembali oleh seorang kaisar Romawi menjadi sebuah Roman colony. Jadi, tapi semua orang yang belajar sejarah tahu pemerintah Romawi, kekuatan Romawi meninggalkan kota Korintus in ruin, dalam puing-puing seperti itu, untuk meninggalkan pesan politik yang sangat kuat kepada orang-orang yang ada di situ. Don't mess around with the Romans. Don't mess around with us. Korintus menjadi contohnya. Jangan kamu bikin kalau seandainya kamu mess around with us, you can be like the Corinthians. Nah, itu terjadi juga dengan apa yang dialami oleh orang Yahudi contohnya di Palestina, di Yerusalem, ya kan? Waktu terdengar isu bahwa ada pemberontakan dari Palestina, orang-orang Romawi datang dan menghancurkan, bakar kota Yerusalem Bapak Ibu sekalian. Baca saja tulisan yang ditulis oleh Josephus, judulnya The Jewish War. Bagaimana cerita the pain that people have to go through ketika mereka deal dengan Roman Empire, ya kan? Tahun 70 itu Bait Allah dihancurkan, orang-orang Yahudi diambil keluar dari sana, disebarkan di mana-mana. Dan Roma memberikan pesan yang sangat kuat pada semua orang pada waktu itu, don't mess around with us. Dan Paulus menulis surat ini kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang tinggal di jantungnya brutal empire ini Bapak Ibu sekalian. Kekaisaran yang sangat brutal ini. Nah, ada bagaimana mereka bisa hidup di tengah-tengah masa-masa seperti itu, tinggal di tengah-tengah kebrutalan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Jadi waktu Yesus, contohnya kita kalau baca teks ini kembali, kalau kita lihat contohnya dalam ayat 11, Paulus mengatakan, dan bukan itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Perhatikan ini, Tuhan kita. Jadi waktu Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Paulus sedang berbicara bahwa Tuhan kita itu Yesus yang mati, yang dipermalukan oleh kekuatan Romawi, dan bukan Roma. Kata Tuhan ini, kurios dalam bahasa Yunani, itu dipakai juga di sekitar pada masa itu untuk menamai Caesar. Jadi Caesar is Lord adalah sesuatu yang umum sekali pada waktu itu. Makanya penyembahan kepada
kepada Kaisar Romawi itu menjadi bagian dari kultik worship dari Kekaisaran Romawi. Paulus mengatakan tidak. Justru Yesus yang kamu gantung itu di atas kayu salib, kamu permalukan di atas kayu salib, kamu gantung sampai mati di atas kayu salib itu. Dia adalah Tuhan kita. Bicara ini bagi saya, ini pesan ini adalah protes politik. This is a political protest Paulus kepada pemerintahan Romawi. Bahwa bukan Caesar yang jadi Tuhan kita, tapi Yesus adalah Tuhan kita. Makanya waktu Paulus mengatakan di sini juga sama ayat 1, sebab itu kita dibenarkan oleh iman karena kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Paulus mengatakan itu. Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus mengatakan bahwa saya menyembah, yang saya sembah itu bukan yang saya menganggap sebagai Tuhan yang menguasai, bukan sembah saya, Tuhan yang menguasai hidup saya. Ya, Lord itu seseorang yang menguasai, seseorang yang menjadi tuan pada hidup saya. Itu bukan Kaisar Romawi, tetapi seorang Yahudi yang mati di atas kayu salib, yang dipermalukan. Speaking of weakness, menjadi strength. Itu tema yang penting sekali di dalam tulisan-tulisan Paulus. The strength is found in weakness, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Paulus berbicara juga mengenai pembenaran di sini, bukan hanya Paulus bicara mengenai ya saya ini punya rasa bersalah, lalu kemudian Tuhan benarkan hidup saya, lalu saya, bukan Bapak Ibu sekalian. Christer Stendhal, seorang Swiss biblical scholar, menulis satu tulisan yang sangat menarik sekali, yang kemudian mempengaruhi studi Alkitab, terutama studi Paulus sesudah itu. Yang dia mengatakan bahwa selama ini kita baca Paulus berdasarkan introspective conscience dari orang-orang Barat, dibilang of the West. Bahwa seakan-akan Paulus itu rasa berdosa, rasa salah, lalu Tuhan kemudian mengangkat rasa bersalahnya itu. Christer Stendhal tidak ada sama sekali itu dalam Paulus. Ya kan? Lalu Stendhal mengatakan bahwa yang terjadi ialah itu retrospeksi dari pengalamannya Martin Luther, yang rasa bersalah dengan dosanya, yang bergumul pada waktu itu dengan gereja Katolik Roma. Lalu kemudian cara Martin Luther bergumul dengan dosanya, berasa bersalah dengan dosanya, itu diproyeksi seakan-akan Paulus juga mengalami hal yang sama. Nah, ini kemudian menghasilkan bacaan-bacaan atau cara penafsiran kepada Paulus yang overtly spiritual, gitu Bapak Ibu sekalian. Overtly spiritual. Seakan-akan Paulus bergumul hanya dengan isu-isu kerohanian, isu-isu yang berurusan dengan kehidupan rohani. Christer Stendhal mengatakan, no, that is not what Paul is wrestling with. Dan banyak pemikir Alkitab pada masa kini mengatakan kita harus kembali lagi, dan saya setuju dengan itu, bahwa kita harus kembali lagi menaruh surat Paulus ini di dalam konteksnya. Bahwa Paulus menulis ini kepada orang-orang yang tinggal di jantungnya Roman Empire, yang tinggal di tengah-tengah core-nya itu, pusatnya kekuasaan Romawi itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Paulus mengatakan kita dibenarkan karena iman oleh karya Allah, Paulus mengatakan bahwa my eksistensi saya sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak ditentukan, dalam bahasa Inggris, I'm not justified. I don't even have to justify myself. Itu tidak dibenarkan atau tidak dijustifikasi oleh kekuatan Roma. Ya kan? Saya dijustifikasi, eksistensi saya dijustifikasi, dibenarkan atau dikelayakan hidup saya, itu istilahnya. Jadi dalam bahasa Inggris kalau seorang mengatakan I don't have to justify myself, itu berarti bahwa saya tidak perlu untuk tunjukkan kepada Anda bahwa saya layak, gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada Anda bahwa
kamu tuh sebenarnya bukan siapa-siapa. Lalu waktu Anda membela diri kepada orang itu, dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Anda justify yourself. You try to justify your existence. Bagi Paulus, justifikasi kita tidak ditentukan oleh Roman Empire, tapi ditentukan oleh kasih Tuhan. Itu luar biasa. Jadi ini dalam sekali Bapak Ibu. Saya tinggal di Amerika dan banyak sekali orang-orang Indonesia, dan bukan cuma orang Indonesia, banyak juga orang-orang imigran dari Meksiko dan lain-lain yang hidup di Amerika tanpa ada papers, tanpa ada dokumen. Dan mereka bergumul hampir setiap hari karena kelayakan hidup mereka itu sangat ditentukan oleh a piece of paper. Mereka nggak bisa bikin apa-apa. Mereka hidup seperti bukan jadi second class, maybe third class, fourth class, orang rendahan di Amerika karena mereka tidak punya piece of paper. Kehidupan mereka tidak dijustified oleh pemerintah Amerika, Bapak Ibu sekalian, oleh political system di sini. Paulus mengatakan kepada orang-orang Romawi, kalau umumnya Paulus bicara kepada bukan hanya orang Romawi, Paulus kalau bicara kepada orang-orang yang bergumul dengan justifikasi dari sistem politik, Paulus mengatakan your existence, your worthness sebagai seorang manusia tidak ditentukan oleh apa yang negara katakan kepada engkau, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menjustify who you are. Nah, ini bukan cuma pergumulan orang-orang yang tidak punya paper di Amerika, tapi juga hampir semua orang punya pergumulan yang sama. Kita bangun diri kita taruh eksternal attachment, gelar, buku yang kita taruh dan tulisan-tulisan kita, atau kita bangun rumah yang besar, mobil yang lebih mewah untuk kita tunjukkan kepada orang bahwa I am not worthless, I am somebody. Itu dalam bahasa Inggris sebenarnya yang kita sedang lakukan itu. Kalau kita mau tunjukkan nilai atau value kita ke orang, dalam bahasa Inggris kita bilang you try to justify your existence ke orang lain, bahwa you are worth it, that you are valuable. Dan Paulus mengatakan bahwa no, you don't have to build your value and your worth on those external stuff. You don't have to build your value and your worth. You don't have to justify yourself on the basis of how much money you have in the bank, of how big your house is. Sehingga ketika orang-orang yang tidak punya semua itu kita anggap rendah mereka. Paulus mengatakan, no, the basis of your value, of your worth as a human being is on the love of God. Wah, ini powerful sekali Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa. Artinya bahwa kalau kita pikirkan mengenai ini, kita sebenarnya masuk di dunia ini telanjang. Kita nggak punya apa-apa. Lalu kemudian kita baru pakai baju, kita taruh baju yang lebih baik. Tapi kita masuk di dunia ini nggak punya apa-apa. Dalam keadaan yang sangat vulnerable itu, dalam keadaan yang sangat lemah itu, dalam keadaan yang telanjang, nggak punya apa, tanpa ada attachment dan atribut-atribut, tidak ada PhD, tidak ada gelar dosen, tidak ada gelar direktur tidak ada gelar apapun yang attach kita, yang memberikan value kepada kita. Paulus mengatakan Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di Amerika belakangan ini ada protes besar-besaran Bapak Ibu sekalian. Karena orang-orang kulit hitam diperlakukan dengan cara yang sangat brutal. Video-video yang muncul belakangan menunjukkan bahwa perasaan orang-orang yang ada di kalangan orang kulit hitam itu sesuatu yang benar-benar terjadi, tapi selama ini karena tidak ada video, rekaman dan segala macam, jadi orang tidak bisa lihat. Sekarang orang bisa lihat semua. Jadi kematian George Floyd yang ada di Minnesota beberapa waktu yang lalu seperti
mengingatkan semua orang bagaimana kelompok kulit hitam diperlakukan dengan cara yang sangat brutal di Amerika. Kepalanya, lehernya itu diinjak, Bapak Ibu sekalian, sama polisi 9 menit. Dia sudah teriak-teriak, saya nggak bisa, dia bilang begitu, I can't breathe, saya nggak bisa bernafas. Lalu dia panggil nama mamanya, mama, I can't breathe. Kira-kira hampir 9 menit diinjak begitu, Bapak Ibu sekalian. Waktu diangkat, ternyata dia tidak punya pulse lagi, dia sudah meninggal dunia. Polisi tidak lepaskan kakinya dari lehernya. George Floyd. Waktu orang-orang Amerika melihat ini, terutama orang-orang dari kelompok kulit hitam, itu seperti historical trauma of lynching. Itu muncul lagi, Bapak Ibu sekalian. Bahwa mereka diperlakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi, sangat tidak adil, sangat tidak benar oleh kaum dominan di sini di Amerika. Tahun 40-an, 50-an, 30-an, waktu masih masa Jim Crow itu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang hitam digantung di pohon-pohon, digantung di leher, digantung di pohon begitu, dibakar, dibantung di pohon. Dan lebih parah lagi, Bapak Ibu, itu mereka diambil fotonya, difotoin, lalu dibikin dibikin orang putih bikin foto orang digantung itu, orang yang di-lynch itu, jadikan kartu pos. Luar biasa. Jadi Profesor James Cone dari Union Theological Seminary menulis satu buku yang sangat dalam mengenai hal ini, berbicara mengenai the cross and the lynching tree. Bagaimana cross itu sebenarnya mirip sekali dengan tergantungnya orang-orang hitam di pohon-pohon yang ada di Amerika ini, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka berjuang karena mereka tidak diperlakukan dengan tidak adil. Dan mereka mengatakan bahwa hidup kami itu layak dan berharga. Bukan karena kulit kami hitam. Makanya slogan-slogan yang mereka umumkan pada saat itu, Black Lives Matter. Bahwa Black Lives itu matter in spite of the darkness of the skins. Karena attachment dari luar ini diperlakukan dengan cara yang dianggap sebagai tempat, dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak gitu. Kulit mereka tidak layak untuk mereka diperlakukan dengan cara yang baik. Dan pesan Paulus ini sama juga dengan apa yang dipesankan pada saat ini di protes-protes di Amerika ini, Bapak Ibu. Bahwa your lives matter. Mungkin Anda tidak sekaya orang lain. Mungkin Anda tidak secantik orang lain. Mungkin Anda tidak punya pangkat sebesar orang lain. Kalau di Amerika mungkin Anda tidak punya kulit berwarna yang sama dengan orang yang lebih dominan, orang putih. Mungkin Anda tidak punya itu, tapi Anda matter. You matter. Your lives matter because of the love of God. Ini pesan Paulus juga kepada orang-orang yang ada di Roma pada waktu itu, orang-orang percaya. The worth of your life, your worth, your value tidak ditentukan oleh apa yang disampaikan oleh orang Romawi, surat kenegaraan orang Romawi, surat citizenship orang Romawi. Tapi ditentukan oleh kasih Allah. Nah, itu menjadi basis, itu menjadi fondasi kehidupan Kristen yang Paulus bilang di sini. Dengan demikian waktu mereka masuk di dalam kehidupan mereka, waktu mereka hidup dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi pemahaman bahwa kita dibenarkan, kita justifikasi kita. Itu terjadi karena kasih Allah dan kasih karunia Allah. Waktu kita berhadapan, Paulus mengatakan waktu kita berhadapan dengan dengan kesengsaraan, kita akan melihat kesengsaraan hidup kita dengan cara yang sangat berbeda. Bahwa dalam kesengsaraan itu ada cara di mana Tuhan akan pakai untuk membuat kita menjadi
tekun. Jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Waktu saya melihat orang-orang putih di sini, mana orang-orang hitam di sini, tekun mereka, berjuang. Martin Luther, kalau Bapak Ibu ada waktu baca itu tulisan-tulisannya Martin Luther, bagaimana mereka harus berjuang mempertahankan, berjuang untuk hak-hak mereka, Bapak Ibu sekalian, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka tekun menimbulkan tahan uji, dan bukan cuma itu, puncaknya di sini ialah pengharapan. Dan ini saya suka sekali teks ini karena Paulus bangun dari justification, lalu kemudian menghasilkan di dalam kesengsaraan kita bisa menghasilkan ketekunan, kita bisa tahan uji, dan kemudian tahan uji itu menghasilkan apa? Pengharapan. Pengharapan itu berarti sesuatu yang kita look forward to. Iya kan, ada sesuatu yang memberikan reason for us to live another day. Nah, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu tidak hadapi masa seperti orang-orang Kristen yang hidup di Roma pada waktu itu. Tapi mungkin Bapak Ibu bergumul pada saat ini dengan situasi keuangan, situasi keluarga, situasi politik, mungkin situasi sosial, dan segala macam. Saya mau ingatkan kita bahwa your worth, our value is justified oleh kasih Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi kita, itu menjadi fondasi eksistensi kita. Keberadaan kita itu karena kasih Tuhan. Bukan karena ada orang yang bilang, bukan karena attachment yang kita taruh, tetapi karena kasih Tuhan. Dari situ kita bisa bertahan dalam kesengsaraan kita. Dan itu pun menjadi sumber di mana kita bisa punya pengharapan, kita punya hope. Kita punya hope dalam hidup kita. Mungkin pada saat ini Anda sudah kehilangan pengharapan. You don't see anything, you don't see any way out anymore. Ya kan? Maybe you cannot see any solution anymore to the situation, the suffering that you're going through. Tapi saya mau bilang buat kita pada saat ini, bahwa Tuhan mampu untuk buka jalan. Oleh kasih-Nya kita hidup. Oleh kasih-Nya kita berada. Dan oleh kasih-Nya juga kita punya pengharapan. Ayat 5 mengatakan apa? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Saya suka sekali itu. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah. Saya mau tutup renungan saya pada hari ini dengan sebuah cerita. Waktu saya datang dari Amerika ke sini, saya datang dengan beasiswa penuh yang saya terima dari Claremont School of Theology. Saya studi dari tahun 2009, 2010, 2011. Waktu saya wisuda bulan Mei 2011, ada perayaan yang luar biasa. Teman-teman datang rayakan dengan saya. Oh, luar biasa. But the next month, after that, saya tidak punya beasiswa lagi, Bapak Ibu sekalian. Uang berhenti, tidak ada sama sekali pemasukan untuk keluarga saya. Dan saya tinggal di California, yang salah satu tempat paling mahal untuk tinggal di Amerika. Dan saya tidak punya pemasukan apapun pada waktu itu. Itu masa-masa bulan Juni, Juli pada tahun 2011 itu masa paling gelap di dalam kehidupan saya di Amerika. Tidak punya apa-apa. Saya masih ingat waktu itu kalau saya hanya bisa beli McDonald. Jadi di Amerika ini McDonald itu makanan seperti warung-warung ya tidak terlalu mewah di Amerika. Jadi kalau saya bisa beli McDonald untuk anak saya, itu saya bangganya luar biasa. Saya seperti mulai kehilangan pengharapan. Sudah 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, tidak ada sama sekali solusi. Saya bilang, Tuhan, istri saya sedang hamil pada waktu anak kedua. Saya bilang, Tuhan, ini apa yang terjadi? Saya tidak punya sama sekali, tidak terlihat dalam jalan keluar, hampir tidak kelihatan sama sekali. Di dalam masa-masa yang sangat gelap seperti itu, tiba-tiba saya terima satu email dari seorang seorang remaja yang dulu saya doakan dia di Malang
untuk pergi ke medical school. Dia sekarang sudah jadi dokter. Dia bilang, Pak Eka, how are you? Dia cuma kirim pesan begitu loh. Saya bilang, oh everything is fine. Ya waktu orang tanya how are you, kita tidak langsung curhat semua begitu kan. Ya, saya ngomong okay. Saya bilang begitu. Lalu dia balas email dan dia bilang, Pak Eka, I don't know why, but last night waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan saya untuk doakan Pak Eka dan keluarga. Dan saya tidak tahu kenapa. Waktu saya lihat email itu, orang ini dari Indonesia bermile-mile, berkilo-kilometer jauhnya dari saya, kirim pesan itu kepada saya. Saya panggil istri saya dan saya bilang, lihat ini email. Itu seperti pesan yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa di dalam masa yang gelap kesengsaraan ini masih ada pengharapan, bahwa Tuhan memelihara saya. Tuhan menjaga dan memelihara saya dan keluarga saya. It was hard time, it was really hard. Tetapi pengharapan itu membuat sehingga saya bisa bertahan di tengah-tengah masa-masa itu. Day by day, fighting. Saya lihat kembali sudah berapa tahun saya lewati, Tuhan pelihara saya setiap hari. Sekarang saya jadi dosen di sini, menjadi seorang profesor, asisten profesor di sekolah ini. Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu ada dalam situasi di mana you feel hopeless. You feel there is no hope anymore. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian sekarang ini, if you're in that situation, that God is the reason why you are there. God knows you. Your value is not determined on what other people say about you. It's not determined by how much money you have in the bank. It's not determined by how fancy your car or your vehicle is, how fancy or how big your house is. It's not determined by the skin, the color of your skin. Di Amerika itu menjadi masalah sangat besar. But it's determined. God justifies you, values you, give you values, because God loves you, karena Tuhan mengasihi Anda. Dan saya berdoa supaya Anda akan tetap bertahan di sana, dan Tuhan membentuk karakter Anda menjadi orang yang tekun dan orang yang tahan uji, yang kemudian menghasilkan pengharapan dalam hidup Anda. Dan ketika Anda melihat kembali hidup Anda mengatakan bahwa wow, God is good. Tuhan itu baik. Oke, saya akan berdoa kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan memegang tangan kita dan Tuhan memelihara kita setiap hari. Amin. Amin. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine.
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Bapak dan Ibu dan Saudara, mari kita lanjutkan pujian dan penyembahan kita dengan cara memberikan sesuatu yang kita telah dapat, persembahan dan persepuluhan kita. Dan terima kasih saudara-saudara semua yang telah mendukung pelayanan kami. Silahkan saja sampaikan ke dalam rekening yang telah tertulis saudara-saudara, dan kami percaya seberapa banyak yang saudara telah diberkati dan saudara kembalikan itu akan dipakai, dan kami akan menyalurkannya untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati dan terima kasih. Kita sama-sama telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita sama-sama juga telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya mewakili semua dari kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Eka Putra Tupamahu yang telah sedemikian rupa mengulas firman Tuhan dan memberikan berkatnya melalui kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Pak Eka selalu dipakai Tuhan senantiasa di dalam tugas dan pelayanannya di Amerika sana, dan tentu saja di tempat-tempat yang lain, dan keluarga juga selalu diberkati. Saudara-saudara sekalian juga selalu diberkati, dan sebelum kita akan mengakhiri, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, senang untuk ketemu atau bersama-sama kita pada kesempatan hari Minggu ini, dan tentu saja saya tetap akan mengundang saudara-saudara datang kembali di dalam kebaktian kita yang sama pada minggu depan. Saudara-saudara yang ingin mengulang, saudara bisa memutar kembali apa yang kami telah tayangkan ini di dalam tayangan YouTube kami di JCA Church GSJA, dan silakan saudara juga membagikan hal itu kepada teman-teman saudara dan kerabat. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.